Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Emiliana Itihapsari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDS Regina Pacis, Jakarta Barat. Bersama dengan saya hadir kepala sekolah saya, Ibu Magdalena FCSPD. Mohon Ibu memperkenalkan diri secara langsung. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena FCSPD. Perkenalkan, saya sebagai Kepala Sekolah SDS Regina Pacis, Jakarta. Salam kenal Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lena untuk kesempatan waktunya pada hari ini. Jadi maksud dan tujuan saya pada hari ini bertemu dengan Ibu adalah sedikit mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan. Nah, adapun kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas saya dalam modul 3.1 pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya atas bantuannya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Kembali kasih. Baik, dalam interview ini saya mempunyai beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika menghadapi dilema etika tersebut. Baik, saya izin memulai ya Bu untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus tersebut termasuk dalam rujukan moral? Sedikit saya menjawab, maaf kalau saya salah. Yang pasti selama ini saya menganggap kasus yang merupakan dilema etika itu di mana kita menghadapi situasi dan kondisi yang bertentangan dengan apa yang kita prinsipkan, seperti cinta kasih, kasih sayang, kebenaran, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab juga, dan penghargaan akan hidup kita ini. Sedangkan rujukan moral adalah situasi yang kita hadapi antara pilihan benar ataupun salah. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu sedikit sharing, ceritakan masalah yang pernah Ibu tangani selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, khususnya kasus tersebut atau permasalahan tersebut berkaitan dengan dilema etika? Saya pernah menghadapi waktu kenaikan kelas, yang pasti dari tahun ke tahun kenaikan kelas ya. Setiap 1 tahun sekali kenaikan kelas, kita dihadapkan antara kasih sayang atau peraturan atau norma yang sudah kita tetapkan di awal tahun pembelajaran. Nah, jadi kasus saya kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada anak yang memang nilainya kurang, harapan kita naik kelas. Tetapi kadang-kadang ada anak yang memang tidak mencapai KKM. Nah, bagaimana usaha saya kalau menurut aturan dia tidak naik kelas karena tidak mencapai KKM tersebut? Tetapi saya berusaha mengkomunikasikan kepada wali kelas untuk membantu bagaimana caranya dengan tugas, dengan remedial. Karena apa? Karena dilema etika itu yang kita hadapi saat ini adalah keadilan melawan belas kasihan. Karena pasti akan berdampak, entah itu anak, entah itu orang tua. Dari sisi anak dia akan menjadi beban psikologis, begitu juga dengan orang tua, beban psikologis ada, malu dengan teman-temannya, untuk anaknya orang tua juga malu dengan orang tua lain. Dan juga satu lagi, dia ada beban ekonomi. Wah, luar biasa Ibu. Berarti sebegitu Ibu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait contoh kasus dalam kenaikan kelas tersebut ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap begitu Ibu mempertimbangkan dampak psikologis, dampak bagi orang tuanya juga, dan juga bagi anak. Sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, izin bertanya kembali Ibu, selama ini bagaimana Ibu melibatkan konflik, mengambil keputusan terhadap konflik yang melibatkan itu kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi? Jadi yang menjadi prioritas Ibu itu bagaimana seperti itu? Izin menjawab, prioritas saya adalah kepentingan umum. Yang pasti itu, saya mengutamakan kepentingan umum tetapi dengan banyak pertimbangan umum yang tentunya mempertimbangkan etika dan nilai-nilai atau peraturan yang ada di sekolah kami.
keputusan tadi Pak, adakah seseorang yang Bapak mintai pertimbangan mungkin atau faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Oke, saya selalu melakukan, artinya bahwa kalau saya di sini kebetulan pertama-tama adalah kepada saya sebut sebagai dewan konsultatif, yaitu para wakil kepala sekolah. Dewan konsultatif Ya, para wakil kepala sekolah itu kan saya mendelegasikan tugas-tugas sesuai dengan peran mereka. Kemudian saya punya 3 wakil. Kami harus selalu ada pertemuan rutin setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin itu saya lakukan bahwa apa yang sudah kami lewati, capaian apa, kemudian ada isu, saya tanya mereka, isu ini kalian melihat seperti apa? Coba mapping isu ini. Menurut mereka bagaimana secara objektif, solusi. Terus saya menyodorkan, kalau saya memberikan seperti ini, menurut kalian bagaimana? Apa usulan kalian? Jadi saya dengarkan mereka. Kemudian saya juga kadang sampai pada tingkat yayasan, saya bertanya, kalau saya mengambil seperti ini dengan pendasaran gini, gimana menurut Bapak Ibu di tingkat yayasan? Tapi kalau ada juga saya sampai tingkat dinas pendidikan, pengawas. Kalau bagi saya ada hal yang berbenturan langsung dengan kepengawasan, saya akan minta arahan. Misalnya terkait dengan mutasi, karena saya mutasi yang dalam arti ini anak yang mutasi tapi dia nggak sekolah di dalam negeri lagi, dia pindah ke luar negeri, dan keluar negeri dia mengulang dari awal. Nah ini yang prosesnya bagaimana terkait dengan regulasi di Dapodik. Jadi saya selalu meminta masukan-masukan berdasarkan kebutuhan. Jadi tadi Bapak meminta masukan kepada Dewan Konsultatif tadi, lalu kalau memang diperlukan sampai tingkat yayasan, bahkan juga sampai tingkat pengawas dinas ya Pak ya. Jadi memang kita dalam pengambilan keputusan juga harus adanya dukungan dan musyawarah gitu ya Pak. Tapi yang saya juga melakukan bahwa itu kan saya sebut yang di level sejajar dan level atas, saya juga melakukan sesi dengarnya ke bawah. Oke, gimana tuh Pak? Yang pertama itu di mitra guru, tim guru itu pun dalam briefing atau pertemuan saya minta ada ini, apa usulan kalian? Pernah juga saya melakukan sesi dengar di pengurus OSIS. Dengan siswa itu ya Pak? Iya, dengan siswa. Saya libatkan mereka. Ini ada kebijakan ini, menurut kalian bagaimana? Apa harapan kalian terhadap pimpinan sekolah lakukan? Saya pernah membuat itu sudah berapa kali malah. Yang terakhir itu di bulan April atau Maret, mereka menulis harapan apa terhadap pimpinan supaya pengembangan sekolah bisa sampai sini. Mereka menulis. Lalu selanjutnya dari tulisan mereka dari situ saya melihat mana yang menulis banyak dan saya akan mengadjust diri. Misalnya permintaan mereka, kalau bisa Pak Marang sering ngobrol dengan kami, gitu. Ya sekarang saya suka ke kelas, di istirahat saya bisa ngobrol dengan mereka. Jadi ada sesi coaching ya Pak dengan mereka juga. Saya melakukan sesi coaching kebetulan. Tanpa saya harus menyebut bahwa itu adalah coaching, tapi saya sedang melakukan itu. Coaching gitu ya, langsung turun dengan siswa seperti itu, luar biasa Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik atau simpulkan dalam pengalaman Bapak, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Oke, hal penting yang saya pelajari bahwa bicara kepemimpinan itu bukan sebuah otoritas yang harus dijaga ketat dan tanpa ada campur tangan orang lain. Karena bagi saya kepemimpinan itu selalu sifatnya kolektif. Dalam dunia yang sekarang itu bukan kompetisi, tapi kolaboratif. Jadi melibatkan berbagai macam pihak, lalu juga dimusyawarahkan dengan sesama ya Pak. Jadi supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita putuskan dapat diterapkan bersama-sama. Betul. Supaya kedepannya lebih baik lagi. Baik Pak, sebagai pertanyaan terakhir, apa rencana Bapak ke depan yang mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk staf guru Bapak, mungkin juga dengan manajemen yayasan, dan tentunya yang berdampak juga dengan siswa ya Pak, karena di mana keputusan yang Bapak jalankan pastinya untuk kemajuan dan perkembangan siswa lebih baik.
Yang saya lakukan nanti bahwa saya harus punya waktu lebih untuk memetakan sebuah isu atau persoalan.